Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan untuk kita hadir di sekolah untuk menempuh pendidikan. Tentunya nikmat ini tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus memanfaatkan sebaik mungkin untuk bekal kita di masa depan yang akan datang. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, saya persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semoga pelajaran yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah. Pada ketua kelasnya saya persilakan dia memimpin doa sesuai agama dan kepercayaannya. Teman-teman, sebelum kita memulai presentasi praktek hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Belum kita masuk materi, bisa cek dulu kehadirannya. Abi Priyatno, Pak. Yuni Alfia Ramadhani. Oke, saya sudah cek semua kehadirannya. Sekarang kita akan memulai materi kita hari ini. Yaitu yang pertama, saya akan memperkenalkan tentang materi mengenai fluida. Dalam materi pelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai fluida dinamis, di mana di sini yang kita bahas mengenai penerapan hukum Bernoulli. Untuk fluida dinamis, siapa yang tahu pengertiannya apa itu fluida? Fluida yaitu adalah zat yang berubah bentuk secara kontinu bila terjadi tekanan geser. Nah, itu ya untuk pengertian fluida. Jadi fluida itu adalah, siapa yang bisa ulangi kembali? Nah, satu orang. Nah, silakan. Fluida adalah zat yang berubah bentuk secara kontinu dengan tekanan. Nah, ya, itulah pengertian untuk fluida. Fluida itu akan berubah bentuk jika mengalami tekanan geser. Ah, bisa dilihat di situ. Ada 4 ciri-ciri umum fluida. 1, tidak termanfaatkan atau tidak fleksibel. Atau fluida tidak dapat ditekan, artinya fluida tidak akan mengalami perubahan Volume. Dia tidak akan mengalami perubahan volume. Yang kedua, apa? Tidak kental atau non turbulen. Artinya fluida ideal akan mengalami gesekan antara ketiga, alirannya tidak berputar atau non turbulen. Artinya alirannya fluida ideal memiliki aliran garis arus-arus, sehingga tidak ada elemen fluida yang memiliki kecepatan sudut tertentu. Kalau memiliki kecepatan sudut tertentu, berarti fluida tersebut akan mengalami turbulen, perputaran. Yang keempat, alirannya tidak tergantung waktu atau di situ artinya kecepatan fluida ideal ini setiap titik tertentu adalah konstan atau V-nya sama dengan konstan stabil. Namun kecepatan fluida pada 2 titik yang berbeda bisa saja tidak pada aliran punah. Nah, jadi bisa diperhatikan di situ. Bagaimana modelnya? Sudah dipahami? Terus bagaimana dalam penerapannya kehidupan sehari-hari? Yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dilihat di situ. Yang gambar pertama di situ
ada asas kontinuitas proses yang terjadi. Biasanya kalau yang lalu terjadi musim kemarau, atau di program kita adakan program ketahanan pangan. Di situ kita sudah menanam pada saat musim kemarau yang lalu. Nah, otomatis tanaman yang kita sudah tanam kita harus siram. Nah, bagaimana ketika kita siram tanamannya? Kadang-kala kita menggunakan selang. Kadang-kala bagaimana kita menyiram? Kenapa lama sekali? Karena dari sumber air sampai di tempatnya kita mau menyiram jauh. Kira-kira bagaimana supaya aliran yang keluar di ujung selang yang kita pakai untuk menyiram dia deras, kencang? Nah, salah satunya ujungnya harus kita kasih kecil atau kasih sempit supaya aliran yang keluar itu menjadi keras atau deras. Itulah contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Di situ bisa kita baca sama-sama indikatornya. Yang pertama, kompetensi inti, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. 2. Mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Nah, di sini kita sudah akan masuk di kompetensi inti, dasar dan indikator. Nah, di situ ada kompetensi dasarnya. Di situ ada 3.4. Hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari atau penerapannya. Nah, indikatornya itu menemukan konsep asas Bernoulli. Nah, dari menemukan asas Bernoulli ini di situ terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. 1. Menganalisis hukum Bernoulli dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengaplikasikan hukum Bernoulli dikaitkan dengan urutan nyamuk dan fungsi air mancung neuron sederhana. Itulah indikator yang akan kita lakukan. Setelah itu kita masuk di mana? Harus kita tahu. Setelah kita tahu indikatornya, kita harus tahu tujuan pelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Apa tujuan yang akan kita capai? Tujuan yang akan kita capai yaitu ada 3. 1. Apa? Terlibat aktif. Ya, terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan meningkatnya hasil belajar serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan membagikan soal pretest. Ini soal pretest dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit. Soalnya 5 nomor dalam bentuk pilihan ganda. Jadi di sini tulis nama dengan kelasnya. Baru bekerja, saya kasih waktu 3 menit harus sudah selesai. Oke, silakan dikerja. Waktu 3 menit dari sekarang. Ya, ditulis juga dengan keduanya. Jangan sampai di situ tercecer. Ya, Pak.
Oke, kalau sudah semua, nah, bisa dilihat dong. Di video bisa dilihat, nah modelnya ini berbeda dengan model yang akan kita buat. Kalau ini tersusun rating, kita kasih berdiri. Silakan disimak. Bisa juga dibuka di handphonenya, di linknya itu bisa. Itu cara membuatnya. Di situ ada juga keterangannya. Keterangan cara membuatnya di situ. Sudah lihat videonya toh? Sudah. Oke. Kalau sudah lihat, ini video dengan menunjukkan kepada kita bahwa kegiatan tersebut itu proses membuat air mancur heron sederhana. Tapi yang akan kita kerja, yang akan kita bikin sebentar, dia kincir air heron sederhana. Yang tadi cumanya air mancurnya. Nah, kita akan tambahkan dengan kincirnya. Bagaimana model kincirnya? Nah, kalau kita mau kasih baring, otomatis tidak akan bagus kelihatannya kalau kita pasang dengan kincirnya. Jadi sebentar kita akan bikin, itu kita kasih berdiri. Botolnya dikasih berdiri, nanti kita akan pasang potongan botol tersebut di salah satu botol yang kita kasih berdiri. Jadi di situ kita akan pasang kincirnya di atas. Kira-kira bisa? Bisa. Bisa bikin? Bisa. Oke. Jadi kita harus berani bikin supaya kita bisa tahu bagaimana proses cara membuatnya. Bagaimana? Yang kedua, bagaimana proses cara kerjanya? Begitu ya? Kita harus bikin, harus berani bikin supaya kita tahu bagaimana proses pembuatannya, bagaimana proses cara kerjanya, bagaimana proses terjadinya bekerjanya hukum apa? Hukum Bernoulli dalam apa? Kincir air mancur heron sederhana tersebut. Begitu ya? Kalau kita mau bikin, kira-kira mau bikin per kelompok atau mau bikin perorangan? Oke. Kalau kita bikin per kelompok, sekarang kita akan membagi bikin kelompok. Kita akan membagi, saya akan bagi menjadi 5 kelompok. Bagi 5 kelompok. Silakan atur mejanya bikin 5 kelompok. Silakan diatur. 5 kelompok ya. Istilahnya dulu mejanya dulu yang 5 kelompok. Nanti orangnya baru kita tentukan. Bisa. Kalau sudah silakan duduk. Sekarang saya bagikan ke KPD-nya ya.
Kalau sudah, sekarang kita akan mulai mengerjakan. Kita akan membuat proyek kincir air herong sederhana. Jadi dalam pembuatan ini saya kasih waktu 35 menit. 35 menit harus sudah selesai. Ingat ya, 35 menit. 35 menit harus sudah selesai. Semua perlengkapannya sudah disiapkan. Kalau sudah, silakan mulai kerja. Alatnya di sini. Sudah mati ya. Lihat. 35 menit ya. Ini sondernya ya. Kalau ada yang mau sonder, singakan ya. Tidak ada kendala. Kalau sudah, anak kendalanya. Silakan diisi airnya. Iya, airnya mana yang diisi? Perhatikan air yang ada, botol yang ada pipetnya yang naik ke atas. Batas pipet yang nyambungnya ya. Pelan dan sampai tumpah. Pak Guru, Nanti di sekitar ini sudah ada yang bikin. Jangan ketawa, kalau ketawa jangan ketawa.
Hanya disesuaikan di harus kena di atasnya. Tidak kena itu. Foto. Sampai di batas pipanya ya. Yakin air. Kalau sudah begini. Sudah diisi semua ya? Sudah. Jadi saya akan persilakan masing-masing kelompok naik di depan untuk mempresentasikan termasuk alatnya di bawah di depan untuk dicoba di depan. Kelompok satu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat air mancur heron sederhana. Jadi nama anggota kami, saya sendiri Muhammad Yun Alfandi. Tugas saya sebagai moderator, dokumentasi, dan yang kedua ada Nazwa Dihaulia, tulis laporan. Yang ketiga Iwan Setiawan, melubangi botol dan merangkai botol. Feli, merangkai botol. Alhamdin Zahdim, melubangi botol dan merangkai botol. Siti Nur Aisyah, memotong pipet. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat air mancur heron sederhana ini, yang pertama botol aqua, yang kedua pipet besar, yang ketiga pipet kecil, keempat gunting, cutter, lilin, lem tembak, tang, dan solder. Langkah kerjanya, yang pertama melubangi botol dengan solder, yang kedua merangkai botol dengan bahan lain seperti pipet, yang ketiga menghubungkan pipet dan botol dengan lem, yang keempat merakit kincir dengan pipet dan tutup botol, yang kelima menghubungkan botol yang satu dengan botol yang lain menggunakan sedotan, yang keenam menyiapkan air sebagai percobaan apakah alat kami berhasil, yang ketujuh melakukan uji coba untuk mengetahui apakah ada kondimen yang kurang. Teman saya akan memperagakan air mancur heron sederhana yang kedua. Bisa dijelaskan semua. Ya udah jauh sekali. Wih, tidak ada yang ambil gambarnya? Ada. Sudah? Sudah diambil gambarnya? Sudah? Silakan. Mungkin ada. Jadi sekilas inilah hasil kami. Terus ada pertanyaannya apakah alat yang kami buat dapat berfungsi dengan baik? Jelaskan. Kami rasa alat kami dapat berfungsi dengan baik, namun tidak optimal karena terkendala oleh waktu. Apakah ada kendala selama proses pembuatan? Kami terkendala oleh waktu sehingga alat kami tidak terjamin berfungsi dengan baik. Yang ketiga, tuliskan pengalaman kelompok Anda hari ini. Kami memperoleh ilmu mengenai asas Bernoulli dan penggunaannya serta mengetahui bahwa ada alat sederhana yang berguna tanpa listrik seperti air mancur heron sederhana ini. Sekian. Apabila ada pertanyaan silakan. Apakah ada pertanyaan? Oh, jika tidak ada, sekian presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibawa di situ. Alatnya. Jadi semuanya dengan kelompoknya sudah presentasi, jadi bisa dilihat alatnya masing-masing. Kira-kira kalau kita membandingkan bagus semuanya ya. Ya Pak.
Selanjutnya saya akan bagikan KPD mandiri. Jadi untuk KPD mandirinya silakan dikerja masing-masing. Yang sudah bisa dukung. Sekalian diikuti dengan KPD kelompoknya ya. Nah, sudah yang sudah dengan KPD kelompoknya. Oke, sudah. Nah, coba diperhatikan. Setelah saya mengamati selama proses tahapan, selama proses pengerjaan, saya evaluasi semuanya sudah aktif, bekerja samanya juga sudah bagus. Tinggal yang saya perhatikan masih ada kurang ketelitiannya dalam pada saat melakukan percobaan, terutama pada saat melihat sambungan titik. Jadi kuncinya tadi itu semuanya harus kompak bekerja sama. Harus kompak supaya cepat selesai. Terus sambungan-sambungan itu harus dibutuhkan perencanaan yang matang, harus pagi. Kapan ada yang goyang, sambungan itu akan bocor. Ya. Terus saya harapkan untuk pada pertemuan-pertemuan berikutnya semuanya tetap aktif, konsisten. Terus pada saat pekerjaan semuanya kompak dan kerjasama yang bagus. Itu ya untuk harapan saya. Jadi silakan dikembalikan posisi mejanya seperti semula. Dikembalikan cepatnya posisi mejanya seperti semula. Coba deh, kan kamu video grupnya Andi. Jadi sebelum kita tutup, mungkin selama dalam pembelajaran hari ini ada kata yang salah atau ada hal-hal yang kurang saya jelaskan tadi, dalam kesempatan ini saya mohon maaf. Mungkin ada kata atau ucapan ataupun materi-materi yang saya ajarkan mungkin masih ada yang kurang dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada proses kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kedepannya pada pembelajaran berikutnya untuk dikompakan, keaktifannya, keseriusan supaya lebih ditingkatkan lagi. Jadi mungkin untuk untuk pertemuan kita hari ini saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Jadi sebelum kita tutup, saya persilakan salah satu dari siswa untuk berdoa semoga pelajaran yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya persilakan untuk salah satu untuk berdoa. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Jadi dengan selesainya doa penutup pada kesempatan ini, maka untuk pertemuan pelajaran hari ini cukup sekian. Dan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.